Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Silam. Banyak dari kita generasi muda yang tidak tahu akan sejarahnya sendiri, dan begitu banyak peristiwa, tragedi dan konspirasi di masa lampau yang belum terungkap hingga kini. Apakah kalian sudah meyakini bahwa sejarah yang ditulis pada saat ini sudah benar? Berapa banyak dari kalian yang mengetahui tragedi yang terjadi di masa lampau yang masih tertutup oleh kenaipan akan segelintir orang? Sadarkah bahwa konspirasi telah terjadi dari masa kerajaan dulu? Kami di sini akan mengungkap semua itu dengan cara kami dan akan menggambarkan sejarah dari sisi yang berbeda. Untuk rekan-rekan semua, bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Setelah para gerombolan membunuh dan menjarah warga pada tahun 1949, 10 tahun kemudian mereka melangsungkan kembali pemberontakan di desa Cibugel. Berikut cerita selanjutnya. Bulan demi bulan berlalu setelah kejadian itu. Konflik antara warga dan DI masih berlangsung, namun bukan konflik besar dan masih bisa diatasi oleh OKD dan tentara. 18 November 1959 malam. Tatkala itu warga dikagetkan dengan keributan dari sebuah rumah bandar tembakau. Pak Sasmita namanya. Rumah beliau dimasuki dan dirampok oleh para gerombolan yang entah mengapa bisa masuk ke desa. Sedangkan penjagaan saat itu sangat ketat. Dicurigai ada salah satu warga yang telah bersekongkol dengan para gerombolan. Pak Sasmita beserta istri dan anak perempuannya tewas dengan keadaan tersembelih. Namun ada korban juga satu orang dari pihak gerombolan. Diduga Pak Sasmita melawan saat kejadian tersebut berlangsung. Kejadian pada malam itu membuat para warga dan tentara menambah kewaspadaannya, karena bisa dipastikan para gerombolan di kemudian hari akan datang kembali untuk membalas. Terbukti di tanggal 21 November 1959 Selasa malam, Desa Cibugel diserang kembali oleh puluhan gerombolan, bahkan mungkin bisa mencapai ratusan. Suara tembakan terdengar dari arah luar pagar bambu pos penjagaan di Jaya Mekar, mengagetkan tentara dan OKD yang sedang berjaga tatkala itu. Hanya ada 7 orang yang berjaga di pos. 4 orang tentara, yaitu Sersan Sony, Kopral Ucok, Kopral Asep, dan Kopral Teddy. Sisa 3 orang lainnya adalah OKD, Yasir, Ahmad, dan Atang. Seharusnya ada 10 orang yang berjaga, namun 2 orang lainnya sedang berpatroli. Suara tembakan, Pak, di luaran pagar. Cigana caket pisan, ujar Yasir. Keun sing tenang, cigana moal bisan asup. Sok beratatar aya nama, siapkeun pakarang nu aya, jawab Sersan Sony sembari menyiapkan senapan grand miliknya. Yang memegang senjata di saat itu hanya para tentara, sedangkan para OKD hanya membawa senjata seadanya, seperti golok, gobang, dan pedang kalau ada. Adapun 2 senjata yang diberikan oleh pemerintah kepada OKD diberikan kepada yang bertugas patroli malam itu. Tanpa menunggu perintah lagi, para tentara dan OKD sudah siap dengan senjatanya masing-masing. Kewaspadaan terlihat dari masing-masing mereka. Sedangkan dari arah luar pagar, suara senapan tak henti-hentinya terdengar, memecah keheningan pada malam itu.
Suara tembakan itu terdengar juga oleh Amran dan Okib yang saat itu sedang berpatroli. Mereka sedang berada di area perkebunan warga yang tak jauh dari pos. Kib, suara bedil tah, jigana di arah pos. Amran berbicara sembari menghentikan langkahnya. Sikapnya seperti sedang memperjelas yang ia dengar. Bener, jigana suara bedil tah. Geus hayu urang balik deui. Bising urang leuweung arasuk deui ka lembur. Okib memalingkan muka ke arah Amran. Tanpa menunggu lama lagi, mereka berdua segera berlari ke arah pos. Namun mereka tak bisa berlari cepat karena hujan sore tadi masih menyisakan gerimis, sehingga jalanan tanah yang mereka lalui menjadi licin. 5 menit berselang, Okib dan Amran telah sampai di pos penjagaan. Terlihat tentara dan rekan mereka tengah berada dalam keadaan siaga. Alhamdulillah, geuningan tah baralik deui. Ujar Atang, tangan kanannya tak lepas dari golok yang ia pegang. Nya, ruas ngadangu eta suara bedil. Okib menjawab, Di paling mana eta teh? Jati kajauhan mah menisiga ti belah pos pisan. Susul Okib bertanya kepada Sersan Sony. Di belah luareun pagar, sigana teu jauh damni eces pisan. Ukur 10 meteran meureun. Sersan Sony menjawab tanpa melepaskan pandangannya dari arah pagar. Geus pasti ieu mah gerombolan. Atang menimpali. Macam mana pula? Sudah bisa dipastikan, siapa lagi kalau bukan mereka? Kopral Ucok yang sedari tadi terdiam menambah pembicaraan dengan logat Bataknya yang kental. Insya Allah, maranehna moal bisa asup kaya lembur. Lantaran pan di pagar 3 lapis, mau nyage bisa asup. Rek jalan mana? Sedangkan pan gerbang, asup pan dikunci di jero. Dengan tenang dan penuh kepercayaan, Kopral Asep berujar. Nya, mudah-mudahan we pan karek kamari pisan urang pas keur ngajaga di Taman Sari. Sarua diserang. Awak ge ini asa cara rapek keneh. Kopral Teddy berujar. Memang para tentara yang saat itu berjaga di desa Cibugel hanyalah tentara yang sementara menggantikan. Tentara yang saat itu bertugas tetap di Cibugel sedang dalam proses pergantian, dan penggantinya belum datang dari Sumedang, sehingga tentara yang terdekat dari desa Cibugel harus menggantikan, yang tak lain adalah dari desa Taman Sari. Pada tanggal 20 November, desa Taman Sari juga terserang oleh gerombolan, namun bisa dihadang oleh para tentara dan OKD, menjadikan tentara yang berjaga pada saat tanggal 21 November di Cibugel dalam keadaan kurang siap dari segi kekuatan mereka. Daripada ngawaradul tepuguh, mending urang ngadarua. Mudah-mudahan urang katut warga aya dina lindungan Gusti Allah. Jeung sing yakin urang boga kekuatan mun dina nyana urang ayeuna kudu korban nyawa. Tong sieun urang kabeh di dieu ngabelaan bangsa jeung nagara. Pasti sahid dina maut. Sersan Sony memungkas obrolan. Hening seketika, hanya suara hujan gerimis yang terdengar. Dengan segera Sersan Sony memimpin doa pada malam itu. Timbul semangat dan rasa juang yang tinggi dari masing-masing diri mereka. Serpihan tanah dan batu berserakan. Hantaman mortir ke sebelah kanan pos membuat kaget para penghuni pos. Disusul dengan suara rentetan senapan semakin menjadi-jadi dari arah luar pagar. Namun untung hantaman mortir tersebut tidak mengenai tentara dan OKD yang berada di dalam pos. Sersan Sony memberi perintah untuk segera keluar dari dalam pos. Setelah mereka keluar, betapa terkejutnya melihat lubang besar bekas mortir di tanah. Mereka termenung sesaat, namun belum juga hilang rasa terkejut mereka.
Hantaman peluru yang entah dari mana tepat mengenai kening Kopral Teddy. Seketika itu pun Kopral Teddy terjatuh ke tanah meregang nyawa. Berlindung! Perintah Sersan Sony. Tangannya dengan segera meraih badan Kopral Teddy yang telah tewas, dibantu oleh Atang dan Kopral Ucok. Segera mereka berlari ke arah belakang pos. Terdapat sebuah batu besar di sana. Di balik batu itulah mereka berlindung. Ya dah memang. Akan kubalaskan dendamu. Kau tidak akan mati dengan percuma, Ted. Gerutu Kopral Ucok masih dengan logat Bataknya yang kental. Bagaimana sekarang, Komandan? Susul Kopral Ucok, kemarahan terlihat jelas di matanya. Kita harus tenang dulu. Kalau kita keluar, bisa jadi sasaran empuk musuh. Dan yang paling bahaya, kita tidak tahu keberadaan musuh di sebelah mana. Terang Sersan Sony. Kopral Ucok hanya tertegun, sedangkan yang lainnya bertiarap dalam keadaan siaga. Dan mereka pun menyadari akan bahaya yang mengincar mereka. Senapan brand yang tadi dipegang Kopral Teddy beralih ke tangan Atang, yang memang dikenal akan kemahiran dalam menembaknya. Cilaka ieu mah. Cilaka gede. Sigana ata gerombolan geus aya nu asup ka lembur. Amran setengah berbisik. Nya bisa asup? Di mana jalanna? Tanya Okim. Nya bener. Di mana jalanna? Nya bari sangapung mah. Timpal Yasir. Nyaho teuing. Nu penting urang kabeh geus nyaraho yen bakalan nandangan musuh nu pasti ngalah nyawa. Jeung eta nu nembak Kopral Teddy teh pasti nagrombolan. Da moal mungkin urang lembur atau OKD sejen. Maknya hianat mah. Depan kanyahoan maranehna aya di pos beh kulon nu rada anggang. Nu paling utama ieu warga. Warga dina kaayaan nu teu aman. Jawab Amran. Mendengar percakapan tersebut, Sersan Sony segera memutar otak. Dia pun menyadari akan keselamatan warga yang terancam. Di tengah kebingungan yang tiada ujung, desingan peluru tepat berada di atas badan mereka. Tak berselang lama, terdengar seseorang berbicara dari arah jalan mau menuju ke pos. Kakanggi, payan kabeh. Kudu beunang heula tentara jeung okadena. Meh jongjon ke urang ngejar lemburna. Lumpatna kabeh tukang. Urang nempo pisan matak bieu urang ngarahkeun tembakan kabeh dinya. Jeung yakin geus paeh hiji da ketempo ngagubragna nentangan pelor bedil urang. Terdengar banyak derap langkah kaki di sekitaran pos. Tentara dan OKD yang sedang bersembunyi saat itu bersiap-siap untuk menyerang saat langkah kaki semakin mendekati mereka. Sersan Sony memuntahkan peluru senapannya ke arah musuh yang kebetulan ada dalam jangkauan tembaknya. Namun sayang, tembakan itu tak mengenai sasaran. Tuh belah itu, bukan batu gede. Ujar seorang gerombolan tatkala melihat kilapan api tembakan Sersan Sony. Mendengar perkataan temannya, para gerombolan yang ternyata berjumlah 25 orang segera dengan serentak maju mendekati arah batu besar di belakang pos. Sakadarenge ku anjeun kabeh. Bener nu bieu nembak Kopral Teddy. Daya lain iwal di gerombolan. Ayeuna urang tong loba carita deui. Urang tuntaskeun di dieu. Urang lawan sabisa-bisa. Gugur tong jadi sieun. Insyaallah urang dina kaayaan nu said. Nu ketempo ku mata, sok tembak. Bismillah. Allahu Akbar. Ujar Sersan Sony membakar semangat para anggotanya. Kopral Ucok menembakkan senapan Thompson miliknya, memecah konsentrasi musuh yang saat itu terlihat banyak yang mengendap-endap di balik pepohonan. Sekedar informasi, jarak pos dan batu besar adalah 15 meter, diselangi oleh pohon mahoni dan buah durian. Kontak senjata terus berlangsung sengit saat itu. Aduh, sebelah, cukur aing katembak. Rintis orang gerombolan sambil mengumpat.
Yang menembak tak lain adalah Atang. Senyum puas tersungging dari mulutnya. Suara tembakan bersautan dari kedua arah. Namun pertempuran pada malam itu tidak seimbang. Dilihat dari jumlah senjata maupun orangnya, jelas lebih unggul gerombolan. Anggota tentara dan OKD dibuat semakin terdesak. Aduh, lekap macet deh iya bedil teh, gerutu Atang saat senapan brand yang ia pegang bermasalah. Terlalu panas itu, Tang. Terang Kopral Ucok tanpa memandang lawan bicara. Tangannya masih sibuk menembaki sasaran. Selongsong peluru sudah berhamburan banyak di bawahnya. Pelor beak. Oki berbicara setengah berteriak. Sarua urang ge. Acigana anu beunang takut tembakan urang. Teu kawas maneh di tempat-tempat teh kalakahayo we nembakan tangkal. Timpal Amran. Oh, maknya rek nembak ka langit mah. Anya rumput lagi ditukangin tangkal. Tuh deuleu. Amran hanya tersenyum mendengar jawaban Oki. Pelor abdi gesep, komandan. Teriak Kopral Asep. Sersan Sony hanya menoleh tanpa berbicara. Dia mengeluarkan magazin peluru dari dalam senapannya. Terlihat oleh dia hanya tersisa 5 butir peluru. Gos, nyalerah. Moal aya gunana ngelawan oge. Terdengar seorang gerombolan berteriak dari arah seberang. Kajen paeh aing mati batat kudu nyerah. Balas Sersan Sony. Para bapak-bapak sadayana, hiji kahormatan nu kawilang agungna tiasa sasarangan di pertempuran sareng aranjeun. Ayeuna urang bereskeun. Amunisi kabeh yakin geus bareak, sok kaluarkeun pakarang nu dibawa. Urang berjuang nepi ka titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Susul Sersan Sony. Tak berselang lama, setelah para tentara dan OKD mendengar perkataan Sersan Sony, mereka segera mengeluarkan pisau belati dan gobang dari masing-masing sarungnya. Tak ada sedikit pun rasa takut yang tersirat dari dalam diri mereka. Tekad dan hati mereka sudah kuat membela negara dan bangsa, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Doa dan harap tak henti terucap dari mulut mereka. Hening tatkala itu, entah mengapa dari arah gerombolan juga tidak ada yang menembakkan senjata lagi. Entah strategi apa yang sedang mereka buat. Suasana yang tadi bising akan desingan peluru dan teriakan-teriakan sekarang berganti dengan sunyi. Suara binatang malam menjadi penghiasnya. Serang! Keheningan dipecahkan lagi oleh teriakan dari arah gerombolan. Suara dekap kaki yang menginjak tanah yang becek dan ranting terdengar dari berbagai penjuru, menyerbu ke arah batu tempat perlindungan tentara dan para anggota OKD. Ayeuna waktuna, ujar Sersan Sony. Tanpa menunggu komando lagi, mereka semua segera berdiri dari tempat perlindungannya dengan pisau belati maupun gobang yang menjadi senjatanya. Para gerombolan telah mengepung tempat persembunyian para tentara dan OKD. jika nu hareuh wae sia. Kami ayeuna rek nimbangkeun kaayaan. Kami nyaho marane kabeh geus beakeun pelor. Sok ayeuna kami jeung anak buah kami gerek make pakarang wae. Yo geura tarima panerjang kami, ujar seorang gerombolan dengan nada tingginya. Ketika melihat para tentara dan OKD seperti tidak gentar melihat mereka dikepung oleh para gerombolan yang begitu banyaknya. Loba omong sia, ujar Sersan Sony sambil meloncat dan melayangkan pisau belati ke arah gerombolan tersebut. Dengan cepat gerombolan tersebut menghindari serangan Sersan Sony. Layangan pedang balasan dari gerombolan mengarah ke perut Sersan Sony. Dengan cepat Sersan Sony menangkis dengan ujung pisau belatinya. Bunyi baja saling beradu menimbulkan bunga api. Kopral Ucok terlihat tengah sibuk melawan dua gerombolan yang sedang menyerangnya. Namun dengan mudahnya Kopral Ucok menangkis serangan-serangan yang diberikan.
Si penyerang dibuat kewalahan oleh perlawanan Kopral Ucok. Modar sia, yo terima penerjang aing. Teriak Ahmad dengan kesal. Terlihat di depannya seorang gerombolan yang telah terjatuh menerima serangan dari Ahmad. Dengan cepat Ahmad mengarahkan gobangnya ke arah kepala gerombolan. Namun perlawanan pengecut harus diterima oleh Ahmad. Tatkala dia menyerang, pukulan seorang gerombolan mengenai pundaknya. Seketika itu pun Ahmad terjatuh. Gobang terlepas dari tangannya. Koplok sia, panina tukangen. Ujar Ahmad dengan tersengal. Tak terdengar jawaban dari gerombolan yang memukul Ahmad. Hanya matanya saja yang melotot, menandakan kekesalan dalam dirinya. Temannya yang terjatuh oleh Ahmad tadi sudah dalam keadaan berdiri. Sekarang tepat di samping Ahmad. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melayangkan kaki kirinya ke arah kepala Ahmad. Aduh sia. Umpat Ahmad setelah menerima serangan tersebut. Kepalanya pening bukan main. Sok beratalian kadinya. Perintah gerombolan yang tadi memukul Ahmad dari arah belakang. Tanpa perlawanan yang berarti, Ahmad segera diikat kedua tangan dan kakinya oleh dua gerombolan tersebut. Para tentara dan OKD yang lain semakin tersudutkan oleh serangan gerombolan yang tak seimbang. Akhirnya, satu persatu berhasil dikalahkan dengan mudahnya. Mereka yang telah ditangkap, diikat tangan dan kakinya. Mereka dibawa ke dalam pos penjagaan. Sersan Sony, Kopral Asep, Kopral Ucok, Yasir, Ahmad, Atang, Okib dan Amran. Mereka duduk saling berdekatan dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Terlihat kemarahan yang begitu besar dalam diri mereka. Tadi atuh berenang muali lah. Tah geningan kieu buktina tewak kabeh. Tah ayeuna mah sok sing jarangjonya dariuk. Seorang gerombolan berujar sembari bertolak pinggang di depan para tentara dan OKD. Dia adalah Badra, komandan dari gerombolan yang menyerang pos Jaya Mekar. Kuring tadi lain teu bisa ngalah nyawa marane. Nah, geuna teuing atuh ai kitu mah. Tah ayeuna ku aing rek disiksa. Susul Badra. Disusul dengan gelak tawa para anggota DI yang seakan-akan mengejek. Mendengar perkataan Badra tersebut, para tentara dan OKD tidak takut sedikit pun, karena tekad dan keyakinan yang sudah kuat. Sok gerak-gerak atuh rek nyariksa mah. Kok ngebaracot ka bau sungut. Sersan Sony berujar. Oh lah, teu kuat ieu kami. Aya nganjang ka surga. Ucek Ustad mah, Endah. tutur Okib dengan nada mengejek. Mendengar perkataan Okib, para tentara dan OKD yang lainnya tertawa keras sekali. Entah mengapa mereka begitu tenang sedangkan maut mengancam mereka dengan pasti. Namun tidak dengan Badra dan anggotanya. Mereka dibuat semakin kesal oleh perkataan Okib. Tak berselang lama, diawali dengan Badra yang menendang ke arah Okib. Para anak buahnya mulai membabi buta melayangkan pukulan dan tendangan ke arah para tawanan. Bangunan pos yang sempit dipenuhi oleh raungan dan makian. Setelah para gerombolan yang ada di dalam puas, mereka bergantian dengan yang ada di luar. Begitu terus sampai para tawanan dan OKD tak berdaya, tak kuat menerima begitu banyaknya tendangan dan pukulan yang mendarat ke tubuh mereka. Darah segar mengalir dari hidung dan telinga mereka. Mereka sudah babak belur. Bahkan Kopral Ucok terlihat seperti meregang nyawa karena injakan salah satu gerombolan yang tepat mengenai dadanya. Mata Kopral Ucok melotot menahan sakit yang teramat sangat. Dari mulutnya keluar suara seperti orang yang mengorok. Gas eureun kabeh. Ayeuna urang turuk. Kalian jeung posna. Badra memberi perintah kepada anak buahnya.
Dengan segera anak buahnya menghentikan perbuatan yang sangat biadab tersebut. Tak berselang lama, mereka membawa kasur dari sudut ruangan dan menempatkan kasur tersebut di atas badan para tentara dan Okade, yang saat itu sudah tak berdaya, hanya rintih kesakitan yang terdengar dari mulut mereka. Dan memang selain menjadi pos penjagaan, tempat itu juga dijadikan asrama oleh tentara, sehingga tersedianya kasur untuk alas tidur di pos tersebut. Sok, udah banjurkan minyak tanahna. Perintah Badra lagi. Setelah kasur sudah tertumpuk di atas badan para tawanan, seorang gerombolan masuk ke dalam pos membawa jerigen besar. Segera ia mengeluarkan isinya di atas kasur. Bau minyak tanah segera menyeruak memenuhi ruangan. Hahaha, hade, sok udah keluar. Kurang mimit yang turuk ia petempatan. Sangat gerabauna. Badra berkata setelah melihat pekerjaan anak buahnya beres. Tak berselang lama, api mulai membesar, menghasilkan asap hitam tebal. Terdengar sayup-sayup rintihan dan ucapan takbir dari dalam kobaran api. Para anggota gerombolan melihat dengan puas dari luar. Wajah mereka diterangi oleh cahaya api kebiadaban. Umpatan dan teriakan-teriakan tak hentinya keluar.